Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Bersolawat, bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahi rabbil alamin. Bersolawat kepada Nabi dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, pada kesempatan hari ini saya ucapkan selamat pagi kepada seluruh mahasiswi PIAUD semester 4 dalam mata kuliah bermain dan permainan. Sesuai dengan pertemuan kita minggu lalu, maka hari ini kita akan membahas dan berdiskusi dalam kajian kita hari ini, yaitu konsep bermain dan permainan untuk anak usia dini. Bermain dan permainan dalam dunia anak merupakan sebuah kewajaran, hal yang wajib dilakukan oleh guru dalam hal ini membersamai anak-anak di usia tingkat PIAUD adalah permainan. Bermain dan permainan ini merupakan sebuah media yang harus diterapkan, dihadirkan oleh setiap tenaga pendidik di PAUD, karena melalui permainan dan bermain ini kita mampu mengembangkan banyak aspek dalam pendidikan anak usia dini. Adapun yang pertama yang ingin saya bahas adalah definisi dari sebuah pengertian bermain anak usia dini. Secara otomatis ketika kita mendatangkan alat bermain atau permainan di hadapan anak usia dini, maka dia secara sukarela, tanpa dipaksa, tanpa diinstruksikan, dia akan memainkan sebuah alat permainan, dan otomatis sekali bagi anak usia dini itu adalah hal yang menyenangkan. Tanpa diinstruksi, tanpa diperintah, dia akan memainkan alat permainan tersebut. Kemudian menurut Elizabeth Harlock, proses bermainnya itu yang lebih penting ketimbang dari hasil dari sebuah alat bermain dan permainan. Puncak pengalaman anak menurut Fromberg menyatakan bahwa bermain merupakan puncak pengalaman dalam mengeksplorasi sesuatu. Anak mampu mengeksplorasi, memahami, mengetahui sesuatu itu melalui media permainan, alat bermain. Dia banyak mengenal ukuran untuk melatih kognitif. Matematika anak itu adalah dia mampu mengenal konsep lebih kecil, sedang, dan lebih besar. Ukuran-ukuran secara berseri, mana yang lebih kecil, mana yang lebih besar, mengurutkan benda-benda yang berseri, itu merupakan sebuah kognitif bagi anak usia dini. Adapun manfaat bermain bagi anak usia dini adalah mampu mengembangkan 6 aspek yang ada di pendidikan Islam anak usia dini. Yang 6 itu diantaranya adalah nilai moral agama. Melalui permainan kita akan mengenalkan anak tentang sebuah norma, sebuah aturan, mana yang boleh, mana yang tidak. Kemudian dalam sebuah norma juga, dalam sebuah permainan juga nanti ada lagu dari permainan tersebut. Maka melalui lagu-lagu bermain tersebut, dalam sebuah permainan tersebut, kita menanamkan nilai moral, nilai yang relevan, nilai positif. Bahkan dalam sebuah permainan tradisional pun banyak hal-hal yang mampu kita tanamkan, mulai dari hal-hal yang local wisdom, misalkan nilai-nilai tradisi, adat budaya, di mana pada kesempatan dunia hari ini harus ada muatan-muatan moderasi beragama atau penghormatan kepada sebuah tradisi, di mana di dalam permainan tradisional ini kita, khususnya Nusa Tenggara Barat, banyak sekali model-model permainan tradisional yang mampu kita jabarkan untuk pengembangan 6 aspek: bahasa, nilai moral agama, fisik motorik, seni, kognitif, dan lainnya. Kemudian adapun dari karakteristik bermain, baru dikatakan bermain dan permainan itu harus sukarela, anak sukarela, tanpa diperintah, dan sifatnya itu menyenangkan. Apapun itu jenis permainan tradisional maupun modern, anak akan dengan sukarela, dengan rasa keingintahuannya akan mencoba mengeksplor permainan tersebut.
Melalui permainan, melalui bermain, anak banyak memahami, mengenal sesuatu melalui media yang namanya bermain dan permainan. Melalui bermain dan permainan ini juga mampu meningkatkan imajinasi anak, daya hayal, bermain peran dokter-dokteran, polisi-polisian, atau koki-kokian untuk bisa menjadi sebuah hal yang daya hayal anak, meningkatkan daya hayal. Berikutnya adalah dalam sebuah bermain dan permainan ini memiliki tahapan-tahapan, mulai dari anak yang masa toddler, batita, bayi 3 tahun, balita, bayi 5 tahun. Setiap tahapan-tahapan itu akan dilalui oleh fase-fase perkembangan anak. Adapun bermain dari usia 0 sampai 3 bulan, mereka juga membutuhkan bermain di levelnya tersendiri. Bermain soliter 3 bulan sampai 2,5 tahun. Semakin tinggi usia anak, semakin bertambah usia anak, maka jenis dan model permainannya pun berbeda. Semakin dia menginjak usia 6 tahun, maka dia membutuhkan teman bermain. Maka melalui teman bermain itu mampu meningkatkan bahasa untuk mengembangkan, untuk memainkan permainan tersebut. Adapun jenis-jenis permainan konstruktif yang mengharuskan anak mengkonstruksi sesuatu, mungkin bermain Lego, bermain balok, atau bermain puzzle misalkan yang ada di lingkungan PAUD itu tersebut. Kemudian ada juga jenis permainan yang namanya permainan edukatif, yang mana permainan edukatif ini ada tujuan-tujuan yang hendak dicapai, maka anak diminta untuk memainkan permainan tersebut. Sudah dirancang untuk mengukur kemampuan bahasakah, untuk mengukur fisik motorikkah, atau sosial emosional anak. Karena untuk melatih sosial emosional anak itu melalui dia mengantri untuk bisa memainkan alat permainan tersebut, maka dengan kebiasaan mengantri itu juga dapat melatih anak untuk pengembangan sosial emosionalnya. Di PAUD juga banyak yang kita bisa jadikan alat bermain dan permainan. Dalam hal ini permainan tradisional, tidak menutup kemungkinan permainan-permainan yang lokal. Di suatu daerah tertentu ada permainan daerah, ada nyanyian tradisional, memakai lagu daerah, bisa kita manfaatkan untuk pengembangan bahasa anak. Contohnya mungkin permainan tradisional, permainan congklak, ular tangga, merangsang motorik dan interaksi sosial anak. Karena di dalam permainan tersebut membutuhkan lagu-lagu daerah, lagu-lagu tradisional, yang mana lagu-lagu daerah tersebut kaya akan norma-norma, nilai-nilai, value-value yang ingin kita tanamkan, norma-norma positif melalui lagu permainan tersebut, dan banyak hal yang mampu guru kembangkan dalam bermain dan permainan. Kemudian yang kita bahas hari ini adalah peran guru dalam kegiatan bermain. Guru mampu sebagai fasilitator, sebagai perancang, sebagai desain. Jadi sebelum kita memainkan sebuah permainan di lingkungan PAUD itu, layaknya guru, seyogyanya guru menyiapkan alat dan bahan permainan, aturan sintaksis, urutan tahapan 1, 2, 3 berikutnya, aturan-aturan. Nah, melalui aturan-aturan bermain itulah kita mengenalkan kepada anak bahwa ada sebuah aturan norma yang baku yang harus dilalui dulu tahapan-tahapannya, baru dia akan ikut menjadi anggota bermain. Kemudian pengelolaan lingkungan, iklim belajar kita setting dulu sebagai guru, calon guru PAUD, maka lingkungan belajar, iklim bermainnya itu harus by design. By design, jadi kita guru mendesain atau by utilize, memanfaatkan benda-benda yang memang bisa untuk dimainkan, otomatis mempertimbangkan keamanan, kenyamanan, keluasan, tidak berbahaya, umpama terhindar dari zat-zat yang memang berbahaya atau sesuatu benda yang keras misalkan. Jadi kita pilihkan jenis permainan itu yang lunak, lentur, dan tidak membahayakan bagi anak untuk keselamatan, kenyamanan bermain bagi peserta didik kita di tingkat PAUD. Kemudian pembahasan kita berikutnya yaitu model pembelajaran berbasis permainan komprehensif. Jadi satu permainan itu nanti dapat mengembangkan beberapa aspek. 1 dari 6 aspek itu mampu kita, seperti bermain ular naga.
dari permainan ular naga itu membutuhkan anggota bermain atau kelompok bermain playgroup yang membutuhkan 6 minimal anggota bermain, di mana bermain ular naga itu adalah ada sebuah lagu yang dilakukan, lagu daerah. Contohnya tudense tudansa pelapa duwinau. Jadi ular naga itu bagaikan gerbong-gerbong kereta api yang mana satu anak menjadi palang pintu, maka kelompok yang lain itu menjadi gerbong-gerbongnya. Ketika permainan ini dimainkan, maka dia harus menyanyikan lagu daerah itu. Nah, di dalam bait-bait syair-syair lagu daerah itu ada nilai-nilai norma yang kita tanamkan melalui lagu permainan. Kemudian dalam permainan tradisional yang ini juga dapat mengasah, mengembangkan, meningkatkan integrasi dari interaksi sosial antara teman sepermainan. Bahasanya juga meningkat, melalui lagu itu juga memperkaya kosakata-kosakata yang mungkin anak belum pernah dengar. Maka melalui lagu permainan itu dia mengenal vocab-vocab atau istilah-istilah baru yang menjadi tambahan wawasan perbendaharaan kata anak. Dalam hal ini, kemampuan berbahasa anak meningkat melalui lagu permainan. Berikutnya yaitu penerapan permainan dalam pengembangan sosial anak. Melalui bermain kita mampu mengasah, meningkatkan kemampuan sosial, bagaimana dia berinteraksi dengan teman sepermainannya, bagaimana bahasanya terbangun, kemudian hal-hal positif yang secara sosial emosional banyak kita mampu kembangkan melalui sebuah permainan, baik itu permainan tradisional maupun permainan modern. Next, peran permainan dalam penghormatan tradisi. Ini merupakan muatan moderasi beragama. Bagaimana kita mentradisikan, melestarikan permainan tradisional itu kepada anak itu adalah mengenalkan budaya leluhur. Sebuah permainan itu mampu menceritakan hal ihwal yang terjadi secara turun-temurun. Itu namanya permainan tradisional. Poinnya berikutnya adalah permainan tradisional menjadi jembatan praktis untuk memahami akar budaya. Banyak hal-hal budaya yang mengakar adat-adat ketimuran kita dalam permainan tradisional, banyak yang mampu kita ungkap, mampu kita tanamkan kepada anak, lalu kemudian untuk membuktikan nilai-nilai budaya ketimuran kita. Poin berikutnya yaitu partisipasi anak dalam permainan tradisional menjamin tradisi tidak punah dan terus berkembang. Cinta akan tanah air, anak menjadi tahu jati dirinya, dari mana dia berasal, bahasa apa, suku mana. Jadi dia tidak asing, dia mengenal jati dirinya, dia mengenal bahasa daerahnya, adat tradisinya mengakar dari sebuah permainan. Melalui permainan rasa bangga terhadap identitas dan warisan budaya sangat dapat ditumbuhkan sejak dini. Menjaga tradisi di era digital, arus gempuran digital dan globalisasi ini, maka melalui permainan tradisional kita mengkristalkan adat budaya tradisi kita, juga memiliki warisan budaya yang masih relevan nilai-nilainya untuk kita angkat sebagai media pembelajaran di usia dini, di pendidikan anak usia dini. Berikutnya adalah kesimpulan. Permainan dan bermain merupakan sebuah yang naluri dunia anak yang mana mencakup pengembangan fisik, motorik, sosial, emosional, efektivitas pembelajaran, kemudian perkembangan anak yang secara holistik melalui media permain dan permainan ini. Diharapkan guru sebagai tenaga pendidik di sini mampu mengembangkan secara holistik yang mana perkembangannya tumbuh optimal, perkembangan otaknya, pertumbuhan fisiknya berkembang dan tumbuh berkembang secara optimal. Apanya yang tumbuh? Fisiknya tumbuh. Apanya yang berkembang? Berayan otak, kecerdasannya itu berkembang secara optimal. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kuliah hari ini. Semoga bermanfaat dunia akhirat. Wallahul muwaffiq wal mu'in ila sa'adatid darain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.